Oke, selamat pagi semuanya. Nah, suara saya terdengar? Dengar, Bang. Oke, sebelum praktikum dimulai akan diadakan absensi. Silakan untuk praktikan semuanya menyalakan kameranya. Nanti kalau udah di absen, boleh langsung dimatikan kembali kameranya. Oke, saya beri waktu ya. Yosua Juliano. Muhammad Gaddafi. Ya Bang, adil Bang. Oke. Ahmad Ananda. Ahmad Ananda. Fakhri Ibrahim. Jesse Ernest. M. Fatan. Adil Bang. Oke. Ahmad Setiadi. Hadir Bang. Oke. Riestri. Hadir Bang. Joshua Stevi. Hadir Bang. Yusuf Malik. Yusuf Malik. Eliezer Nichel. Oke. Muhammad Fikri. Hadir Bang. Oke. Oke, sudah. Fateh Sidik. Hadir Bang. Oke. Muhammad Restu. Iya, sudah. Antonius Januario. Antonius. Hadir Bang. Oke, sudah. Makasih Bang. Rumania Adelia. Hadir Bang. Oke. Immanuel Rivaldi. Immanuel Rivaldi. Muhammad Sandi. Oke. Oke. Miftahul Akmal. Ada Miftahul Akmal. Oke, saya lihat dulu. Akdan Ahmad. Hadir, Bang. Oke. Tarisa. Bidara Paraswati. Hadir Bang. Oke. Safina. Hadir Bang. Hadir Bang. Oke, sudah. Fajar Faizin. Hadir Bang. Oke. Fram Ariel. Hadir Bang. Fauzi Nur. Hadir Bang. Oke. Mangaratua. Hadir Bang. Bentar Bang. Oke, saya lihat dulu ya. Asami Anggraini. Hadir Kak. Oke. Kevin Arianto. Hadir Bang. Oke. Ali Yahya. Hadir Bang.
Nadila Tuharia, Hadir Bang. Japarista Tambah. Hadir Bang. Oke. Nova Lutfi, Hadir Bang. Rayhan R. Rahma, Hadir Bang. Pasca Fernando, Hadir Bang. ya coba nyalain dulu gimana. Oke, Pasca sudah. Binsar Ricardo, oke, lewat ya. Siti Nurlita, Maulana Fadlan, Hadir Bang. nyalain dulu kameranya ya. Saya lihat dulu. Cuti Fatul, Hadir Kak. oke, Maulana sudah, Cuti Fatul Ya, Bang. sudah. Aritua Hutagalung, Hadir Bang. Muhammad Sohibul, Hadir Kak. Dwi Febrian, oke, nyalain Hadir dulu. Bang. Ya, sudah. Hadir Bang. Fariski, Hadir Bang. ya nyalain dulu coba. Oke, sudah. Mirna Yunika, Hadir Bang. oke, sudah. Ilham Jaya, Hadir Kak. oke. Terry Dodo, sudah. Hadir Kak. Oke, sudah. Reza Marwesi, Hadir Kak. Excel Octavianus, oke. Sekarang yang belum di absen siapa saja? Saya Bang, Yusuf Malik Ragu. Saya Bang. Oke, dinyalain dulu kameranya ya semua yang belum di absen. Ahmad Nanda Bang. Satu-satu. Siti Nurlita dulu. NIM-nya berapa? Siti Nurlita NIM-nya 11260. berapa? Suaranya kecil. 2020 11260. Oke. Sudah. Makasih Bang. Yusuf, NIM-nya berapa? 2020 11233. Oke. Oke, sudah. Saya Bang. Tarisa, NIM-nya berapa? 20 11 244. Oke, sudah. Iya Bang. JC Ernest, NIM-nya 2019 11 110 Bang. Oke. Ahmad Ananda, NIM-nya berapa? 19 11 086. Oke. Selanjutnya, yang lain? Oke, nanti dia udah nggak ada lagi. Nanti di akhir akan saya absensi lagi. Untuk sekarang penyampaian teori saya berikan waktu untuk Kak Lady, silakan. Baik, terima kasih Bang Jericho. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar Kak. Halo? Dengar Kak. Dengar ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum dan tumbukan. Sebelum ke materi, sebaiknya kita nonton video dulu. Video akan diputarkan oleh Bang Jericho. Untuk Bang Jericho dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring modul Suara dan videonya terdengar dan terlihat?
Terdengar dan Ada terlihat, nggak? Bang. Oke, kalau misalnya Terdengar dan agak terlihat. sedikit lag atau gimana, nanti link videonya akan di-share ke grup ini ya. Disimak dulu. Momentum dan tumbukan. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum momentum dan tumbukan, yang pertama ada rel udara. Rel udara sebagai lintasan kereta. Yang kedua ada kereta sebagai objek tumbukan. Yang ketiga ada pegas tumbuk untuk mensimulasikan tumbukan lenting sempurna. Yang keempat ada pewaktu pencacah untuk mengukur kecepatan pada saat kereta melewati gerbang cahaya. Yang kelima ada beban-beban untuk menambah massa pada kereta. Yang keenam, ada penghalang cahaya 2 jari 3 cm sebagai alat yang disensor oleh gerbang cahaya. Yang ketujuh, ada velcro sebagai untuk mensimulasikan tumbukan tidak elastis. Yang kedelapan, ada gerbang cahaya yang digunakan untuk mendeteksi sensor gerak. Sebelum melakukan praktikum, kita mengukur suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 759 mmHg dan suhu sebesar 26 derajat Celcius. Pada percobaan 4.1, yaitu tumbukan lenting sempurna dengan massa kereta A dan massa kereta B bernilai sama. Dan kereta A dalam keadaan diam di antara 2 gerbang cahaya. Dorong kereta B sehingga bergerak dengan kecepatan yang besarnya dapat diukur melalui gerbang cahaya yang kedua. Tahan kereta sehingga hanya 1 kali melewati gerbang cahaya. Amati waktu kereta melewati gerbang cahaya, kemudian tekan tombol change over untuk merubah menjadi data kecepatan dan catat pada tabel 4.1. Setelah melakukan tumbukan pada kereta A dan kereta B, kita catat kecepatan yang terbaca pada pencacah waktu. Untuk P2.1 yaitu 15,3 cm per second, untuk P1.1 yaitu 16,9 cm per second, dan catat pada tabel pengamatan. Lakukan percobaan ini 5 kali sesuai data pengamatan yang ada. Percobaan 4.2 sama seperti percobaan 4.1. Hanya saja pada percobaan 4.2 ini kita akan menambah massa pada kereta B sebesar 25 gram. Setelah melakukan tumbukan kereta A dan kereta B, kita catat kecepatannya yang terbaca pada pencacah waktu, yaitu P2.1 yaitu 14,6 cm per second, P2.2 2,70 cm per second, P1.1 14,4 cm millisecond. Lalu catat pada data pengamatan dan ulangi langkah percobaan ini sebanyak 5 kali sesuai data pengamatan yang ada. Pada percobaan 4.3, percobaan tidak lenting sama sekali, langkah percobaannya sama seperti tabel 4.1. Hanya saja pada pegas tumbuknya diganti dengan velcro. Lalu, baca kecepatan pada mencacah waktu. Pada P11 sebesar 9,41 cm per second, P2.1 4,42 cm per second, dan P22 sebesar 4,43 cm per second. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali dan catat pada tabel pengamatan. Pada tabel 4.4, percobaan tidak lenting sama sekali. Percobaannya sama seperti pada tabel 4.3. Hanya saja pada kereta B ditambah massa sebesar 25 gram. Lalu baca kecepatan pada pencacah waktu. P11 7,49 cm per second, P21 3,89 cm per second, dan P22 3,87 cm per second. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali dan catat pada tabel pengamatan.
Setelah melakukan pengambilan data, catat suhu dan tekanan ruang. Di sini pada barometer terbaca tekanannya yaitu 759 mmHg dan suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Setelah melakukan pengambilan data, selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Nomor 1, lakukan perhitungan untuk melengkapi tabel di atas. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel 4.1, 4.2, 4.3, dan tabel 4.4. Nah, dari tabel ini juga dibagi lagi, yaitu sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Lakukan perhitungan dengan rumus P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Lakukan perhitungan ini sebanyak 80 kali. Lalu nomor 2, dapatkah hasil percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku? Menurut hukum kekekalan momentum, kalian analisa dari tabel 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4, apakah dari tabel tersebut memenuhi hukum kekekalan momentum. Lalu untuk nomor 3, adakah pengaruh jarak terhadap hukum kekekalan momentum? Nah, kembali lagi ke rumus P sama dengan M dikali V. Jabarkan kembali rumus ini dan lihat pengaruh jarak terhadap hukum kekekalan momentum. Untuk soal nomor 4, apakah syarat yang harus dipenuhi sehingga hukum kekekalan momentum berlaku? Kalian dapat menganalisa apa saja sih syarat yang dapat mempengaruhi hukum kekekalan momentum dapat berlaku. Dan untuk nomor 5, faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum kekekalan momentum pada sebuah tumbukan. Nah, di sini kalian juga dapat menganalisa faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan momentum tersebut dan dapat dilihat dari rumus hukum kekekalan momentum tersebut. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar Modul Momentum dan Tumbukan. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MST masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sekian tadi videonya. Bentar ya. Udah muncul belum PPT-nya ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Bentar ya, lagi loading. Nah, udah keluar ya. Ya, Kak. Nah, jadi pada praktikum hari ini kita membahas modul 6 yang berjudul Momentum dan Tumbukan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pengertian momentum? Maulana Fadlan, boleh jawab. Momentum adalah besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Oke. Ada yang lain? Reza, boleh Reza. Reza Marwesi. Reza boleh menjawab. Ya, Kak.
Ya, boleh menjawab. Momentum adalah besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Sama ya kayak siapa tadi namanya? Fadlan itu sama ya. Ada yang partinya beda nggak? Tarisa boleh Tarisa. Momentum atau pusa adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Momentum juga bisa diartikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan benda ketika bergerak. Ya. Sudah hampir mendekati. Jadi jawabannya itu kalau momentum itu pasti berhubungan dengan kecepatan ya. Jadi pengertian momentum itu adalah suatu kecenderungan benda untuk bergerak dan melanjutkan gerakannya pada kecepatan tertentu. Bisa dipahami nggak? Jadi suatu benda yang bergerak pasti dia memiliki momentum karena benda tersebut memiliki kecepatan dan massa. Nah, rumus momentum itu sendiri adalah massa dikali kecepatan. Bisa dilihat rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. M adalah massa benda dengan satuan kilogram dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Contoh benda bergerak di sini yang ada di gambar itu pada bola biliar ya. Terus tumbukan. Ada yang tahu apa itu tumbukan? Muhammad Sandi boleh menjawab. Secara teori, tumbukan atau lengkungan bisa dikatakan sebagai pantulan. Hal tersebut dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam ataupun bergerak. Masing-masing hasil tumbukan memiliki dua karakter yang berbeda. Ada yang sempurna, ada yang lenting sebagian, dan ada juga yang tidak lenting sama sekali. Boleh diulangi nggak? Tadi yang depan tuh suara kamu kurang jelas. Pengertiannya aja, nggak usah. Secara teori tumbukan atau lengkungan bisa dikatakan juga sebagai pantulan. Hal tersebut dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam ataupun bergerak. Ya, hampir. Jadi tumbukan itu adalah secara mudahnya gitu ya, peristiwa di mana dua buah benda atau lebih saling bertemu. Setidaknya salah satu benda yang bergerak. Jadi tumbukan itu mungkin bahasa kasarnya, bahasa awamnya itu tabrakan. Ketika ada dua buah benda yang bertemu karena mereka itu bergerak berlawanan, namun saling mendekati. Nah, sehingga terjadi tabrakan. Syaratnya minimal ada salah satu benda yang bergerak. Nah, contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada tabrakan kendaraan. Misal sepeda motor dengan sepeda motor, mobil dengan mobil, atau antara sepeda motor dengan mobil itu contoh misalnya dalam kecelakaan ya. Selain itu bisa dalam kehidupan sehari-hari dalam permainan sepak bola ketika kita menendang bola. Itu ada tumbukan antara kaki kita dengan bola. Nah, macam-macam tumbukan sendiri seperti yang disebut sama siapa tadi ya namanya itu yang jawab ya. Itu ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, sama tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, seperti apa perbedaannya?
laptopku ngehang lagi. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Ini ada gerakan bola, di sebelah kanan ada gambar gerakan kan? Itu ada 3 macam. Tumbukan lenting sempurna yaitu kedua benda dikatakan melakukan tumbukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, bisa dilihat di gambar yang pertama, yang atas sendiri, itu ada dua buah benda yang bertumbukan, kemudian saling terlempar keduanya. Itu yang menunjukkan tumbukan lenting sempurna. Maaf ya, agak lama soalnya kayaknya jaringannya buruk jadi susah kegeser. Terus yang kedua, gambar kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik itu tidak berlaku karena adanya perubahan energi kinetik pada saat tumbukan. Jadi pada saat tumbukan lenting sebagian, biasanya tuh energi kinetik berubah menjadi energi lain. Biasanya entah itu menjadi energi bunyi, energi panas, atau energi potensial. Ini nggak gerak ya gambarnya ya? Waduh. Nah, oh ya, tadi saya lupa menyebutkan kalau di tumbukan lenting sempurna itu koefisien restitusinya E sama dengan 1. Nah, sedangkan di tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya itu antara 0 dengan 1. Nah, di sini bisa dibedakan di tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian di gerakan bendanya. Jadi pas di gerakan lenting sempurna itu benar-benar terpantul dengan kecepatan yang masih sama sebelum tumbukan. Sedangkan pada tumbukan lenting sebagian terpantul, tetapi ada benda yang kecepatannya berubah. Yang dimana di sini adalah karena ada perubahan energi kinetiknya, makanya tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Terus gambar yang ketiga itu yang terlihat gerakannya lambat adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Di tumbukan tidak lenting sama sekali juga tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Tetapi koefisien restitusinya di sini adalah E sama dengan 0. Tumbukan tidak lenting sama sekali itu ditandakan ketika kedua benda bertemu, bendanya malah saling menempel dan bergerak bersama-sama. Itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini tadi menyinggung tentang koefisien restitusi atau E. Koefisien restitusi sendiri adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Itu rumusnya E sama dengan minus kecepatan A aksen, itu artinya kecepatan setelah tumbukan. Berarti minus kecepatan benda A setelah tumbukan dikurangi kecepatan B setelah tumbukan dibagi kecepatan A sebelum tumbukan dikurang kecepatan B sebelum tumbukan. Nah, sehingga dapat diperoleh apabila dimasukkan ke dalam perhitungan, apabila nilai E sama dengan 1, maka itu masuk ke dalam tumbukan lenting sempurna. Dan apabila E antara 0 dengan 1, berarti artinya tumbukan lenting sebagian. Dan apabila E sama dengan 0, maka itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, saya mau kasih contoh kenapa E sama dengan 0 tidak lenting sama sekali itu. Kenapa? Karena setelah tumbukan artinya adalah kecepatan A setelah tumbukan sama dengan kecepatan B setelah tumbukan. Berarti pada perhitungan koefisien restitusi minus 0 dikurang 0.
Yang artinya di situ adalah nilai 0. Nilai 0 dibagi berapapun, nilainya pasti 0. Maka tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya pasti 0. Karena bendanya memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan. Nah, terus di modul ini kita punya 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah memverifikasi hukum kekekalan momentum. Nah, kenapa kita butuh memverifikasi? Karena di sini kita juga menyebutkan bahwa dalam setiap tumbukan pasti berlaku hukum kekekalan momentum. Entah itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, ataupun tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar hukum kekekalan momentum itu berlaku atau tidak. Terus yang kedua adalah dapat membedakan tumbukan elastis dan tumbukan tidak elastis. Jadi setelah praktikum kali ini semoga kita dapat membedakan tumbukan elastis dan diharapkan kita dapat membedakan tumbukan elastis dan tumbukan tidak elastis itu yang mana. Nah, hukum konservasi momentum atau hukum kekekalan momentum. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang tahu nggak? Tadi udah saya singgung di pas tumbukan lenting sempurna. Ada yang mau jawab? Bunyi hukumnya? Ilham Jaya boleh menjawab. Maaf Kak, tadi terpijet. Nggak mau jawab tapi. Ya udah deh, ganti-ganti. Fariski boleh menjawab. Iya Kak, izin bertanya. Saya Fariski Cornelius dengan NIM 2020211266. Izin menjawab pertanyaan. Hukum konservasi momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Ya. Makasih Kak. Jadi bunyi hukum kekekalan momentum itu, nilai momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, dengan syarat tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Rumusnya, nah ini kita bisa lihat di sini. Itu ada, kita ulas ke penurunan rumusnya itu dari awal mulanya itu dari gaya. Gaya di sini itu sesuai dengan hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena ada dua buah benda, maka ada F1, di sini ditulis F12 dan F21. Artinya ada dua buah benda dengan massa yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Nah, dari rumus gaya bisa diturunkan lagi, yaitu massa dikali percepatan itu kan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu kan. Nah, perubahan kecepatan itu artinya ada di sini adalah V kecepatan setelah tumbukan dan V sebelum tumbukan. Nah, di sini dijabarkan M1 dikali V1 aksen min V1 dibagi T. V1 aksen itu kecepatan setelah tumbukan dan V1 adalah kecepatan sebelum tumbukan. Nah, begitupun di gaya pada benda yang kedua, yaitu M2 kali V2 aksen dikurang V2 dibagi T. Sama V2 itu, V2 aksen adalah kecepatan setelah tumbukan, itu kecepatan yang benda 2, dan V2-nya adalah kecepatan sebelum tumbukan. Nah, karena sama-sama dibagi T pada ruas kiri dan ruas kanan, bisa dicoret. Sehingga T bisa dihilangkan, T itu waktu bisa dihilangkan, sehingga M1 dikali V1 aksen dikurang V1 sama dengan M2 sama dengan minus M2 dikali V2 aksen dikurang V2. Masih kedengeran nggak suara saya? Kedengeran nggak? Terdengar Kak. Masih Kak. Masih kedengeran ya? Soalnya di saya tadi hold on, maaf ya. Tadi hold on gitu keluar kayak nggak ada jaringan. Terus
bisa dikeluarin V1 aksen sama V1-nya. Jadi M1 dikali V1 aksen dikurang M1 dikali V1 sama dengan minus M2 dikali V2 aksen ditambah M2 dikali V2. Nah, minus di sini itu sebenarnya melambangkan arah. Terus bisa dijabarkan lagi sehingga M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, di sini berarti ada M dikali V. Apa tadi M dikali V? M dikali V itu adalah rumus dari momentum, sehingga diperoleh momentum benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan sama dengan momentum 1 sebelum tumbukan ditambah momentum 2 setelah tumbukan, sehingga dapat dikatakan bahwa benda yang bertumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, lebih jelasnya bakal saya jelasin lagi nanti. Bentar. Contohnya itu misalkan kita asumsikan pada permainan bola biliar. Pada permainan bola biliar, pemain itu berusaha untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Bola yang menjadi target biasanya diam. Jika diperhatikan secara cermat, kecepatan bola biliar yang disodok menuju bola biliar target menjadi berkurang setelah kedua bola biliar bertumbukan. Nah, sebaliknya, setelah bertumbukan, bola biliar yang pada mulanya diam menjadi bergerak. Berhubung massa bola biliar selalu tetap, maka yang mengalami perubahan adalah kecepatan. Setelah bola biliar yang disodok mengalami pengurangan kecepatan setelah tumbukan, maka tentu saja momentumnya juga berkurang. Jika momentum bola biliar yang disodok berkurang, itu artinya ada momentum yang hilang pada bola biliar yang disodok berpindah ke bola biliar target. Bola biliar target kan pada mulanya diam, sehingga momentumnya pasti 0. Setelah bertumbukan, bola biliar tersebut bergerak. Karena bergerak, maka tentu saja bola biliar target memiliki momentum. Tapi momentum bola biliar yang disodok tadi berpindah ke bola biliar target. Dengan demikian bisa mengatakan bahwa perubahan momentum pada kedua bola biliar setelah terjadi tumbukan disebabkan karena adanya perpindahan momentum dari satu bola biliar ke bola biliar lainnya. Nah, jadi maksudnya, pada saat sebelum tumbukan, bola biliar target kan diam, sehingga momentumnya sama dengan 0. Sedangkan bola biliar yang disodok bergerak dengan kecepatan tertentu. Bola biliar yang disodok memiliki momentum karena bergerak dengan kecepatan tertentu. Setelah terjadi tumbukan, kecepatan bola biliar yang disodok berkurang. Karenanya momentum juga berkurang. Sebaliknya, bola biliar target yang pada mulanya diam menjadi bergerak setelah terjadi tumbukan. Karena bergerak, maka kita bisa mengatakan bahwa momentum bola biliar target bertambah. Dapat disimpulkan bahwa jumlah momentum kedua bola biliar tersebut sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum kedua bola biliar setelah tumbukan. Nah, jadi dari penjelasan yang macam-macam tumbukan tadi, kita bisa membagi tumbukan itu bisa dibagi menjadi tumbukan elastis dan tumbukan tidak elastis. Tumbukan elastis itu dibagi lagi menjadi lenting sempurna dan lenting sebagian. Sedangkan tumbukan tidak elastis adalah tidak lenting sama sekali. Nah, sesuai
dari tujuan yang pertama, kita disuruh untuk membedakan tumbukan elastis dan tumbukan tidak elastis. Lenting sempurna dan lenting sebagian itu masuk kategori tumbukan elastis, sedangkan tidak lenting sama sekali adalah tumbukan tidak elastis. Ada yang masih ingat nggak tadi itu yang berlaku apa aja di tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, sama tidak lenting sama sekali? Satu-satu aja deh. Di tumbukan lenting sempurna, ada yang mau jawab? Asami, boleh Asami. Lenting sempurna aja ya. Yang berlaku apa aja tadi? Ya, Kak, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Ya. Ingin menjawab tentang tumbukan lenting sempurna yang berlakunya ya, Kak. Yang pertama itu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik. Dan yang ketiga, koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Ya. Oke. Terus yang lenting sebagian, Antonius boleh? Kedengeran, Kak? Kedengeran. Izin menjawab pertanyaan, Kak. Nama Antonius Januario dengan NIM 2020-11238. Untuk di lenting sebagian, hukum kekekalan momentum berlaku dan koefisien restitusinya itu 0, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, Kak. Terima kasih, Kak. Terus yang tidak lenting sama sekali, Ilham Jaya boleh. Untuk yang tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya sama dengan 0 dan berlaku hukum kekekalan momentum, Kak. Oke, benar sekali ya. Oh iya, kalau di percobaan praktikum yang kita lakukan di laboratorium itu ada, kita menggunakan 8 alat dan perlengkapan. Yang pertama itu, yang gambar mulai dari pojok kiri, itu adalah rel udara. Rel udara itu digunakan sebagai media lewatnya benda. Nah, benda apa yang di sini kita gunakan? Benda yang kita gunakan adalah kereta. Bisa dilihat di gambar di sampingnya, itu adalah bentuk kereta. Kita menggunakan 2 buah kereta, sehingga kita dapat mengamati tumbukannya. Terus, yang ketiga itu ada bekas tumbuk. Di gambar sebelahnya, itu gambar bekas tumbuk. Bekas tumbuk nanti pas ketika praktikum itu ditempelkan pada kereta. Fungsinya itu untuk membuktikan apakah tumbukan itu elastis, apakah tumbukan elastis itu benar-benar berlaku hukum kekekalan momentum. Terus yang keempat itu ada di gambar kanan, timer counter. Timer counter atau waktu pencacah itu digunakan untuk mendeteksi kecepatan bendanya. Jadi kecepatan yang kita ukur itu bisa kita lihat di timer counter. Terus yang kelima adalah beban. Bentuk bebannya seperti itu. Bebannya ditambahkan ke kereta. Fungsinya adalah untuk supaya ada perbedaan beban antara massa benda 1 dan massa benda 2. Terus yang ke-6 ada penghalang cahaya 2 jari 3 cm. Nah, penghalang cahaya ini dipasang di atas kereta. Itu seperti di gambar di kereta, di atasnya ada gambar penghalang cahayanya. Penghalang cahaya berfungsi supaya kereta dapat terdeteksi. Nah, di sini siapa yang mendeteksi? Yang mendeteksi adalah gerbang cahaya. Gambar gerbang cahaya di pojok kanan. Nah, gerbang cahaya ini dihubungkan ke timer counter, sehingga kecepatan benda atau kereta di sini dapat terbaca oleh timer counter. Terus ada velcro. Velcro ini tuh perekat. Fungsinya untuk membuktikan, untuk menunjukkan tumbukan tidak lenting sama sekali. Terus
momentum dan gaya. Di sini ada penurunan rumus yang menunjukkan hubungan antara momentum dan gaya yang dialami oleh benda bermassa tetap. Nah, rumus gaya itu adalah F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, seperti yang tadi saya katakan di hukum kekekalan momentum, percepatan itu bisa diturunkan sehingga F sama dengan M dikali delta V. Delta V adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, terus bisa diubah rumusnya yaitu dengan massa dikali perubahan waktu M dikali V. M dikali V itu kan adalah momentum P. Jadi gaya sama dengan delta P per T. Atau momentum, perubahan momentum dibagi waktu. Terus ada impuls. Ada yang tahu apa itu impuls? Impuls. Oke, Eliezer. Eliezer. Izin menjawab, Kak. Ya. Ya, nama saya Eliezer Sabudianto dengan NIM 202011-234. Izin menjawab pertanyaan. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata, yaitu F, dan selang waktu singkat, delta T, selama gaya impuls bekerja. Impuls merupakan besaran vektor. Ya, itu dari rumus ya. Ada jawaban lain nggak? Ada yang mau kasih jawaban lain? Impuls? Tarisa boleh. Tarisa. Ya, Kak, ya. Ya. Impuls disimbolkan sebagai J atau IMP adalah integral dari gaya F terhadap selang waktu. Bekerjanya gaya tersebut karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Itu aja, Kak. Masih dari rumus ya. Coba Muhammad Sohibul. Daksena. Oke, nama saya Muhammad Sohibul Daksena dengan NIM 2020-11264. Impuls adalah gaya yang bekerja pada benda dalam waktu sesaat. Nah, itu maksud saya itu gambaran definisi impuls yang bisa kita bayangkan, bukan yang dari rumus. Jadi impuls adalah gaya sesaat yang terjadi ketika benda bertumbukan. Hampir mirip sama pengertiannya Sohibul tadi. Nah, ini ada gambarnya. Mau gerak nggak nih? Nah, rumus impuls itu adalah I sama dengan F dikali delta T. I adalah impuls dengan satuan Newton second, dan F adalah gaya satuan N Newton, dan delta T adalah selang waktu. Satuannya second. Ini gambarnya gerak nggak? Nggak ya? Gerak, Kak, gerak. Di saya nggak gerak soalnya. Nih, jadi itu impuls adalah gaya sesaat yang terjadi saat benda bertumbukan. Jadi ketika benda bertumbukan, yaitu ini kereta 1 dan kereta 2, di sini terjadi adanya impuls atau gaya sesaat. Kok di saya nggak gerak ya? Udah lanjut aja lah ya. Tadi gerak. Nah, itu kelihatan kan? Itu adalah impuls. Kelihatan nggak videonya? Itu adalah gaya sesaat. Nah, di sini kita bahas hukum-hukum yang berlaku. Apa aja hukum yang berlaku? Selain hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya ini ada hukum 1 Newton,
di modul-modul sebelumnya kalian pasti udah bahas sampai hafal mungkin ya, hukum 1 Newton itu bunyinya seperti apa, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu bunyinya adalah benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Sigma F sama dengan 0. Dan hukum 2 Newton, jika suatu benda bermassa diberikan suatu gaya, maka akan timbul percepatan yang dimana percepatan berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa. Itu sigma F sama dengan M dikali A. Dan hukum 3 Newton, apabila benda 1 memberikan gaya kepada benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya sebesar gaya yang diberikan benda 1, namun dengan arah yang berlawanan. Sigma F aksis sama dengan sigma F reaksi. Nah, di sini pertanyaannya adalah, ada yang tahu nggak hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newtonnya berlaku pas ketika apa? Pada saat terjadi tumbukan itu. Pada praktikum tumbukan ini. Ada yang mau jawab? Hukum 1 Newtonnya di mana, hukum 2 Newtonnya di mana, dan hukum 3 Newtonnya pas terjadi apa gitu. Ada yang mau jawab nggak? Ayo raise hand. Oke, Antonius. Boleh Antonius. Izin menjawab, Kak. Kalau hukum 1 Newton itu dia terjadi pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu di mana benda yang itu berlaku di ketiganya, Kak, maksudnya. Jadi benda bisa dari tumbukan lenting lenting sempurna, lenting sebagian, sama tak lenting sama sekali. Itu dia kan di sini ditulis benda bergerak akan tetap bergerak. Jadi kecepatan benda ketika bergerak itu sama. Terus yang pada hukum 2 Newton itu massa dikali percepatan itu ketika benda saling bertubruk ketika benda saling sesudah tumbukan, Kak. Jadi benda yang lain akan mengalami bukan percepatan tapi akan mengalami perlambatan. Terus yang hukum Newton 3 itu berlaku ketika pada saat tumbukan, Kak. Itu menurut saya. Terima kasih, Kak. Ya. Tadi Antonius mengatakan hukum 1 Newton itu terjadi ketika bendanya bergerak gitu kan. Tapi pada praktikum itu ketika bendanya bergerak pasti ada perubahan percepatan. Nah, justru malah benda bergerak itu masuknya ke hukum 2 Newton karena adanya perubahan kecepatan ketika awalnya kan kereta diam. Nah, ketika kereta diam ini yang diletakkan di rel udara itu berlaku hukum 1 Newton. Kemudian setelah terjadi dorongan, karena kita dorong pakai tangan, maka benda akan bergerak. Nah, ketika benda bergerak di sini akan mengalami perubahan kecepatan, yaitu adalah percepatan. Di sini berlaku hukum 2 Newton. Kemudian setelah bergerak, benda yang bergerak tadi akan menumbuk benda lain. Nah, di sini terjadi hukum 3 Newton, yaitu sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan. Bisa dimengerti nggak? Jadi setelah tumbukan itu masuknya juga hukum 2 Newton karena ada perlambatan. Itu ada perubahan kecepatan yang semakin lambat. Bisa dimengerti? Atau ada yang masih belum jelas? Hukum bisa, Kak. Mengerti, Kak. Terus selain hukum tadi, hukum apa yang tadi udah disebut? Selain hukum Newton, di sebelumnya ada hukum apa aja tuh? Kekekalan energi mekanik, Kak. Ada hukum mekanik. Kekekalan energi kinetik, Kak. Nah, sebelum kita ke kinetik sama sebelum kita ke mekanik, ada hukum kekekalan atau hukum konservasi energi. Ini tipe ya, kok energi sih.
Nah, ada yang tahu nggak hukum konservasi energi? Hukum kekekalan energi, tapi sekarang itu lebih dikenal dengan hukum konservasi energi. Ada yang mau jawab nggak? Ini lebih dibahas di modul selanjutnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada yang mau jawab? Udah deh, kalau nggak ada, hukum konservasi energi itu, ya udah di enter. Ntar lagi lah ya Ilham. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di sini kenapa kenapa dibahas hukum konservasi energi, karena pas di perbedaan tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak lenting sama sekali, itu ada satu tumbukan yang berlaku hukum kekekalan konservasi energi kinetik. Nah, tapi kenapa di yang lain tidak berlaku? Karena adanya perubahan energi kinetik tersebut. Nah, kalau di hukum kekekalan konservasi energi kinetik itu kan, energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Berarti EK1 ditambah EK2 sebelum tumbukan sama dengan EK1 ditambah EK2 setelah tumbukan. Nah, ini penurunan rumusnya. Tapi saya lebih akan menjelaskan ke perubahan energinya. Jadi kalau ditumbukan lenting sempurna, itu EK1 benar-benar EK1 sebelum tumbukan ditambah EK2 sebelum tumbukan sama dengan EK1 setelah tumbukan ditambah EK2 setelah tumbukan, yang dimana artinya energi kinetik itu akan tetap, berarti dia tidak ada perubahan. Nah, tetapi pada tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sama sekali, itu tidak berlaku hukum konservasi energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik setelah tumbukan akan berubah menjadi energi lain. Nah, energi lain itu apa? Energi lainnya itu bisa berupa suara, bisa berupa panas, atau energi potensial. Contohnya tuh ketika ada mobil yang bertabrakan, mobil dengan mobil atau entah mobil dengan motor atau apapun itu, pasti akan terdengar suara. Nah, suara duar atau apalah itu. Nah, itu adalah perubahan dari energi kinetik sebelum tumbukan yang berubah menjadi suara, sehingga energi kinetik itu semakin lama akan berkurang karena berubah menjadi energi suara. Terus pengaplikasiannya. Bentar. Ada yang tahu nggak pengaplikasian? Ada yang bisa menjelaskan pengaplikasiannya nggak? Tumbukan lenting sempurna itu pada apa? Dan tumbukan lenting sebagian pada apa? Tumbukan tidak lenting sama sekali pada apa? Itu udah ada gambarnya loh. Udah deh, ganti pertanyaan. Sebenarnya tuh ada nggak sih tumbukan lenting sempurna pada kehidupan sehari-hari? Ada nggak yang benar-benar kalau energi kinetik sebelum tumbukan itu benar-benar sama dengan energi kinetik setelah tumbukan? Ada nggak kejadian seperti itu? Ada yang mau jawab nggak? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Ada nggak sebenarnya tuh tumbukan lenting sempurna pada kehidupan kita sehari-hari gitu?
Oke, izin menjawab, Kak. Iya. Siapa? Nama Maulana. saya Sidik, Iya. NIM 202011-261. Contohnya pada permainan bola bekel. Pada bola bekel. Itu benar nggak ada energi yang hilang atau berubah nggak? Kalau kita lihat sebenarnya tuh pada kehidupan sehari-hari itu nggak ada loh yang kita lihat secara kasat mata, itu nggak ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu biasanya terjadi pada tumbukan antara atom-atom dan molekul-molekul. Kenapa saya katakan begitu? Karena tumbukan lenting sempurna itu syaratnya tidak ada energi kinetik yang berubah menjadi energi lain. Sedangkan pada saat tumbukan yang apabila terjadi antara benda bermassa, itu pasti akan timbul suara. Di mana suara itu adalah perubahan dari energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, tadi si Maulana Fadlan kan menyebutkan bola bekel. Nah, sebenarnya bola bekel itu lebih ke tumbukan lenting sebagian. Karena pasti ada energi yang berubah menjadi energi lain. Ada energi kinetik yang berubah menjadi energi lain. Jadi itu contoh tumbukan lenting sempurna itu terjadi pada atom-atom atau molekul-molekul yang partikelnya sangat kecil, yang kita saja tidak dapat melihat karena sehingga tidak dapat menimbulkan suara kan. Terus tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali, seperti pada gambar itu ada terlihat orang yang sedang menembak. Nah, itu tuh ketika si orang itu menembak, pasti kan ada peluru yang akan menuju ke tempat sasaran. Nah, di sini itu contohnya itu biasanya disebut dengan pendulum balistik. Nah, balok besar itu tuh terbuat dari kayu atau bahan biasanya digantung seperti pendulum. Nah, setelah itu sebutir peluru ditembakkan pada balok. Nah, tapi pelurunya itu yang tertanam, bukan yang menembus, tapi yang tertanam di pendulumnya. Sehingga peluru dan balok akan sama-sama terayun, entah ke atas atau ke samping. Bukan ke atas ya, maksudnya akan tertembak menuju pendulum, pastikan dia akan bergerak ke belakang, tapi naik kan, karena dia digantung posisinya. Nah, itu adalah contoh tumbukan tidak lenting sama sekali, karena kedua benda bergerak dengan kecepatan yang sama. Tapi bukan yang peluru yang nembak melewati sasaran, tapi peluru yang ketika menembak itu menyatu dengan benda yang ditembak. Itu biasanya disebut dengan pendulum balistik. Nah, hukum kekekalan momentumnya di sini hanya berlaku pada waktu yang sangat singkat, yaitu ketika peluru dan balok bertumbukan. Karena pada saat itu belum ada gaya luar yang bekerja. Jadi intinya contoh tumbukan lenting sempurna itu pada molekul-molekul dan atom-atom yang saling bertumbukan, dan tumbukan lenting sebagian itu contohnya tadi yang disebut seperti bola bekel, terus seperti ini juga bola biliar. Bola biliar itu juga termasuk ke lenting sebagian. Pasti kan pas kita sodok bolanya akan timbul suara kan? Pas bolanya mengenai bola lain itu akan timbul suara. Terus pas kecelakaan bertabrakannya dua buah mobil itu juga termasuk ke lenting sebagian. Dan tumbukan tidak lenting sama sekali adalah contohnya di sini itu pendulum balistik atau pistol yang menembak tapi menyatu dengan sasaran pelurunya. Nah, tapi kalau kita masuk ke percobaan, kita praktikum di sini itu kita menggunakan kereta. Nah, pada ketika menunjukkan tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian itu
kita menggunakan bantuan yang namanya pegas tumbuk. Nah, di sini dua buah benda bertumbukan tetapi terpental. Kalau kita lihat dari percobaan, kedua benda saling menjauhi. Kalau yang tumbukan tidak lenting sama sekali, pada percobaan kita menggunakan alat yang namanya perekat, maksud saya perlengkapannya namanya perekat atau velcro. Nah, velcro ini yang akan menyebabkan kedua buah benda yaitu kereta 1 dan kereta 2 akan menyatu bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Nah, ini contoh ke data pengamatannya ya. Jadi ada 4 data pengamatan. Yang pertama itu tumbukan elastis dengan MA sama dengan MB. Berarti adalah massa benda 1 sama dengan massa benda 2. Dan VA sama dengan 0. V adalah kecepatan. Berarti kecepatan A, benda A sama dengan 0. Jadi di tabel ada sebelum tumbukan dan setelah tumbukan didapatkan data kecepatan. Nah, di sini disebutkan VA sama dengan 0. VA itu benda A. Benda A sebelum tumbukan itu sama dengan 0. Kalau V kecepatannya sama dengan 0 artinya adalah bendanya diam. Berarti benda A di sini adalah diam. Dan benda B di sini dia memiliki kecepatan yaitu 15,3, 17,5. Kenapa kecepatannya berbeda-beda? Karena kecepatannya ini tuh karena kita memberikan gaya ke benda yaitu berupa dorongan. Sedangkan dorongan kita itu nggak bisa diatur nilainya sama kan, pasti nilainya akan berbeda-beda. Jadi pada percobaan pertama benda A itu diam. Dan benda B yang kita dorong, kita gerakkan sehingga menumbuk benda A. Nah, setelah terjadi tumbukan, setelah benda bertumbuk, benda A akan memiliki kecepatan. Nah, data kecepatan bisa dilihat juga. Nilainya hampir sama dengan kecepatan benda B. Justru ada yang sama juga kan? Tapi banyak yang beda juga. Tapi hampir sama ya. Dan kecepatan benda B justru berubah menjadi 0. Jadi justru benda B itu berubah menjadi diam. Yang sebelumnya benda A diam atau kereta A diam, terus kereta B melaju menumbuk kereta A, kemudian setelah terjadinya tumbukan, kereta A bergerak dan kereta B diam. Itu adalah tumbukan elastis. Terus di percobaan kedua juga untuk membuktikan menunjukkan tumbukan elastis, tapi dengan massa benda A, massa kereta A tidak sama dengan massa kereta B dan kecepatan A sama dengan 0. Jadi bedanya dengan percobaan yang pertama, di percobaan yang kedua itu massa bendanya dibuat beda. Entah benda A yang ditambah atau benda B yang ditambah. Syaratnya massanya beda. Nah, di sini karena massanya beda, jadi sebelum tumbukan dan setelah tumbukan juga ada perbedaan. Sebelum tumbukan benda A diam. Nah, kemudian benda B datang dengan kecepatan tertentu. Nah, setelah bertumbukan, kedua benda itu akan terpental, tapi dengan kecepatan yang berbeda. Tuh, benda A lebih cepat daripada benda B. Kenapa di sini benda A lebih cepat? Karena dia tertumbuk oleh benda B. Yang artinya kecepatan dari benda B akan berpindah ke benda A. Tetapi kenapa benda B masih bergerak? Kenapa benda B tidak diam? Karena massa bendanya itu berbeda. Di sini biasanya kita pakainya itu massa benda B lebih berat daripada benda A. Sehingga benda B tetap akan
bergerak. Nah, terus di percobaan yang ketiga, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali dengan MA sama dengan MB dan VA sama dengan 0. Nah, di sini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti di sini kita memakai velcro. Nah, sebelum tumbukan, benda A-nya 0, kecepatan benda A 0, berarti benda A diam dan benda B yang bergerak. Nah, setelah benda B menumpuk benda A dan benda B akan bergerak bersama-sama. Nah, di sini seharusnya kecepatan benda A setelah tumbukan dan kecepatan B setelah tumbukan itu harusnya nilainya sama karena mereka bergerak bersama-sama. Tetapi di timer counter biasanya itu yang diperoleh nilainya nggak sama karena bendanya panjang, mungkin karena bendanya mengalami perlambatan, sehingga yang tercatat adalah kemudian benda yang kedua melewati timer counter, maksud saya gerbang cahaya, itu kecepatannya pasti akan lebih lambat. Tapi seharusnya di sini adalah benda A sama dengan kecepatan benda A sama dengan kecepatan benda B. Terus ke tumbukan lenting sama sekali dengan MA tidak sama dengan MB. PA-nya sama dengan 0. Hampir sama dengan yang percobaan kedua karena masanya beda, tetapi kita di sini menggunakan velcro. Sama yang kita lakukan, benda A kita diamkan, terus kita kasih dorongan ke benda B sehingga benda B bergerak, terus menumbuk benda A. Di sini juga diperoleh hasil yang seharusnya sama setelah tumbukan baik itu benda A dan benda B. Itu nilainya harusnya sama. Yaitu contohnya itu di kecepatan A setelah tumbukan sama dengan kecepatan B setelah tumbukan, itu bisa dilihat 15,5 sama, terus di benda B juga 15,5. Itu pun yang ke bawahnya, tapi ada yang berbeda. Kenapa ada yang berbeda? Tadi saya jelaskan karena keretanya rada panjang, mungkin karena membutuhkan waktu kan untuk membaca kereta yang kedua. Nah, di situ sudah terjadi perubahan perubahan kecepatan. Itu dari data pengamatan. Ada yang mau ditanyakan nggak dari data pengamatannya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ke penjelasan tugas akhir. Nah, tadi di video ada penjelasan tugas akhir. Tapi kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan, bisa dilihat itu soalnya. Yang pertama itu kalian disuruh untuk untuk melakukan perhitungan untuk melengkapi tabel. Nah, di sini kita lihat ada tabel. Itu kita disuruh untuk menghitung momentum. Momentum itu P. Nah, itu ada PA, PB, PA aksen, PB aksen pada tabel 1. Terus ada PA, PB, PA aksen, PB aksen pada tabel 2. Dan begitu pun pada tabel 3 dan pada tabel 4. Berarti di sini kalian disuruh untuk menghitung ada masing-masing kolom itu harus terisi semua. Baik yang sebelum tumbukan maupun sudah tumbukan. Rumus P sama dengan M dikali V. Di sini data massa belum dikasih ya, tapi kayaknya di data pengamatan mungkin ada. Kalau enggak nanti tanya ke asisten masing-masing aja. Itu massa kereta dikali dengan kecepatannya masing-masing sehingga bisa diperoleh nilai P momentumnya. Itu berarti kalau kita lihat masing-masing kotak ini kita perlu ada berapa perhitungan nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 dikali 4 satu tabel berarti adalah 20. Terus 20 dikali
20 dikali 4 karena ada 4 tabel. Berarti artinya ada 80 perhitungan P atau momentum. Itu nggak banyak kok kalau dilakuin itu cuma P sampai dengan M kali V. Cuman itu dilakukan 80 kali saja untuk nomor 1. Terus untuk nomor 2 tuh dapatkah hasil percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa hukum kekekalan momentum berlaku. Nah, di nomor 2 ini kalian disuruh untuk kalian menyimpulkan apakah bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku. Nah, kalian bisa jelaskan itu berlaku apa enggak, itu menurut pendapat kalian masing-masing ya. Jangan cuma jawab berlaku atau enggak berlakunya, tapi jelaskan kalau misalnya itu berlaku, kenapa berlaku, dan kalau itu enggak berlaku, kenapa enggak berlaku. Gitu ya. Terus yang ketiga, adakah pengaruh jarak terhadap hukum kekekalan momentum? Nah, pengaruh jarak. Berarti di sini kita bisa ambil dari rumus momentum, itu P sama dengan M dikali P, massa dikali kecepatan. Kalau kita cuma lihat massa dan kecepatan, di mana jaraknya, kita bisa jabarkan dari si V atau kecepatan. Kecepatan itu kan rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, artinya karena V itu adalah jarak dibagi waktu, berarti ada pengaruh dari jarak ke hukum kekekalan momentum. Terus yang nomor 4, syarat yang harus dipenuhi sehingga hukum kekekalan momentum berlaku. Jadi itu syarat-syaratnya apa aja supaya kekekalan momentum itu berlaku. Kalian sebutin. Contohnya itu, saya kasih 1, kedua benda harus bergerak dengan arah berlawanan. Itu adalah syarat hukum kekekalan momentum. Kalian cari yang lain. Terus yang kelima, faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan momentum. Apa aja di sini? Faktor yang mempengaruhi, tapi lebih ke percobaannya itu apa aja? Ada yang mau ditanyakan nggak dari tugas akhir? Halo. Ada yang mau tanyakan nggak? Atau dari pertanyaan dari penjelasan sebelumnya juga nggak apa-apa kalau ada yang masih bingung. Boleh Terry Dodo. Baik, perkenalkan nama saya Terry Dodo Sibuya dengan NIM 2020111345. Saya ingin bertanya Kak mengenai tugas pendahuluan yang kemarin itu tentang gaya impulsif. Itu gaya impulsif itu terjadinya di mana ya Kak? Dan terjadinya di tumbukannya seperti apa ya Kak? Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Iya. Itu tadi ada loh yang video itu. Nah, tadi ya. Inilah. Ini videonya kelihatan nggak di kalian? Nggak ya? Kelihatan Kak. Muter nggak? Kelihatan nggak? Nggak, maksudnya gerak nggak? Oh enggak. Kalau bergerak enggak. Oh nggak gerak ya. Gimana ya?
Di saya malah hitam. Nggak mau gerak. Nah, pokoknya tuh gini aja saya jelasin ada ya. Impuls itu terjadi ketika bendanya bertumbukan sesaat, benar-benar sesaat. Jadi ketika benda A di sini adalah kereta. Kereta A bergerak terus menumbuk. Pas terjadi tumbukan itulah terjadinya impuls gaya sesaat. Pas bendanya benar-benar bertumbukan. Benda A ketemu benda B. Paham nggak? Ini nggak mau gerak ya video. Maaf Kak, saya kira ini beda ya Kak. Bukannya beda ya Kak, impuls sama gaya impulsif. Oh, tadi kamu nanyanya apa? Gaya impulsif Kak. Gaya impulsif. Iya. Gaya impulsif itu maksudnya Mana Kak? gaya impulsif itu impulsif. Mas, kamu dari mana tuh gaya impulsif? Itu dari tugas pendahuluan yang kemarin Kak. Oh, ada. Iya, nomor 5 Impulsif paket. itu maksudnya gini loh, dia tuh terjadi kayak tiba-tiba gitu. Ya nggak sih? Tapi kalau dilihat dari artinya kan Kak, ini gaya yang mengalami atau mengalami atau mengawali suatu percepatan dan menyebabkan sesuatu bergerak cepat dan semakin cepat, atau dengan gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dengan waktu singkat, dan itu juga disebut dengan gaya impulsif. Apa itu sama dengan impuls ya Kak? Oh, maksudnya pertanyaannya sama nggak? Iya, sama aja. Gaya sesaat, impulsif cuma istilahnya aja kok. Oh ya Kak, saya mau nanya lagi Kak mengenai hukum Newton yang ketiga tadi itu contohnya ada di mana ya Kak? Seperti apa contohnya mengenai untuk gaya yang F-aksi sama dengan min F-reaksi? Nah, hukum Newton 3 itu pas bendanya bertumbukan, pas bertabrakan. Iya, contohnya seperti apa ya Kak? Iya, pas bendanya itu bertumbukan deh. Jadi pas ketika kereta A menumbuk benda B, itu kan ada F-aksi kan? Terus pas setelah bertumbukan, kedua benda itu akan terpental. Makanya di situ ada F-reaksinya. Akibatnya dari benda yang bertumbukan. Berarti yang untuk min F-reaksinya terjadinya untuk kedua benda? Iya. Ready? Cek. Iya. Suara saya masuk belum ya? Iya, masuk. Oke, saya luruskan sebentar ya. Yang pertama mengenai gaya impulsif. Nah, jadi kalau gaya impulsif itu apa sih, Pak? Gampangnya begini, gaya impulsif adalah gaya penyebab impuls. Nah, tadi kan sudah dibahas, apa itu impuls? Impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu selang yang sangat sebentar. Misal, ya kayak kamu nendang bola. Kontak antara kaki kamu dengan bola itu kan sepersekian detik. Lain halnya seperti kamu dorong meja. Kalau kamu dorong meja, kamu dorong mobil, kamu dorongnya kan bisa beberapa detik tuh. Malah bisa lama kamu dorong terus. Berarti gayanya bekerja selama kamu mendorong kan. Nah, itu gaya-gaya yang biasa. Sedangkan untuk gaya yang impulsif, itu gaya-gaya kontak yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya tadi yang sudah kamu beri contoh, ketika kita menendang bola, melempar bola, atau misal di permainan bola baseball misal, bolanya dilemparkan oleh pitcher, lalu dipukul oleh yang pemukul. Nah, ketika kontak antara bola dengan badge, dengan stick pemukul, itu disebut sebagai gaya impulsif. Atau kalau di petinju misal, ada seorang petinju dia mukul lawannya,
kan kontak antara tangan dengan tubuh atau dengan wajah lawannya terjadi dalam waktu yang sangat singkat kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai gaya-gaya impulsif atau gaya-gaya penyebab impuls. Gampangnya begitu. Jadi gaya impulsif, gaya penyebab impuls. Impulsnya apa? Tadi sudah dijelaskan, atau kalau saya boleh mempermudah, impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi momentum itu terjadi sebelum bendanya bertubuhkan atau setelah bendanya bertubuhkan. Jadi momentum itu muncul tanpa Anda tubuhkan, tiap benda yang bergerak itu sudah punya momentum. Tapi ketika dia bertumbuhkan dalam prosesnya, ketika bertemu, menabrak atau apa, terserah kamu bahasanya, saat terjadi kontak, nah kita sebut itu sebagai impuls atau delta momentum atau perubahan momentum, seperti itu. Lalu tadi juga ada yang tanya mengenai hukum Newton 3 mengenai aksi reaksi. Itu terjadinya kapan? Aksi reaksi terjadi setiap ada kontak, setiap ada pertemuan, setiap ada tumbukan. Jadi pada proses apapun yang melibatkan proses kontak, itu akan terjadi aksi reaksi. Di contoh bola biliar, terjadinya kapan saja. Misal pertama, saat si pemain biliarnya menyodok atau mendorong stick, lalu sticknya mengenai bola putih. Saat kontak, itu kan terjadi tuh proses pemberian gaya, stick mendorong bola putih seakan-akan menolak gaya dari si sticknya itu. Jadi itu pertama, aksi reaksi pertama. Lalu ketika gayanya hilang, kan si bola putihnya sudah punya kecepatan tuh, karena dia dipercepat atau diimpuls tadi, diberikan gaya impulsif. Bola putihnya melaju, menggelinding atau bergerak, lalu dia menumbuk bola lain, atau dia menumbuk tembok, atau dia masuk ke lubang. Ketika dia kontak menumbuk benda lain atau dinding itu juga terjadi aksi reaksi. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap ada kontak akan ada aksi reaksi. Oke, ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Oke. Silakan dilanjut, Lady. Ya, terima kasih Mas Kiki atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Soalnya ini udah dijelasin semua sih. Ada nggak? Kalau enggak, mungkin sampai sini aja udah ditutup. Yaudah, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Bang Jericho. Oke, terima kasih Kak Lady atas materi yang telah diberikan. Di sini saya akan absen lagi. Bagi yang belum diabsen, harap menyalakan kameranya ya. Yusua Juliano ada? Fakri Ibrahim? Immanuel Rivaldi? Miftahul Akmal? Hadir Bang, hadir. Oke. Mangaratua? Binsa Ricardo? Izin Bang. Oke, Mangaratua sudah. Excel Octavianus?
Oke, nggak ada. Yusuf Juliano ada? Oke. Mungkin untuk absensi sudah selesai. Untuk praktikum hari ini sudah selesai. Untuk data pengamatan sudah di-share di assignment melalui grup Teams ini. Oke, sekian pesan praktikum untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di praktikum selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang.